Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam toleransi buat saudara-saudara semua. Senantiasa kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya ini yang terbaik. Kita sebagai orang tua pastinya menginginkan anak kita ini sukses di dunia dan sukses di akhirat. Bahkan kita sebagai orang tua menginginkan anak kita ini bisa berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, bahkan bisa memberikan manfaat terhadap manusia lain. Ada yang diangkat derajatnya orang tuanya oleh anaknya, ada yang diangkat derajat anaknya oleh orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua wajib mendoakan anak kita di setiap waktu kita sholat. Tidak pernah lepas yang namanya kita berdoa untuk anak-anak kita, ya kan? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia telah berjumpa dengan anak yatim, lalu beliau mengatakan kepada Allah, dia tiup ubun-ubunnya anak yatim, lalu dia berdoa, Allahumma ja'alna auladana sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnati fuqaha fidaini mubarrakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, orang-orang yang hafal Al-Quran dan sunnah, orang-orang yang faham dalam agama dan dibarokahi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Maka hafalkan itu doanya, ya, berapa kali? 3 kali dalam waktu sholat, agar supaya kita bisa memiliki anak yang bisa membanggakan orang tua, agar kita bisa memiliki anak yang bisa mengangkat derajat orang tua, agar kita bisa memiliki anak yang soleh dan soleha, hafal Al-Qur'annya, rajin ibadahnya, sering ke masjidnya, gitu. Maka doa tersebut yang sering diucapkan oleh Rasulullah, maka praktekkan itu dalam setiap sholat, gitu. Jadi mana ada sih orang tua yang menginginkan anaknya jadi seorang pelacur? Mana ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang bajingan? Mana ada orang tua yang menginginkan anaknya jadi seorang ahli maksiat? Pastinya orang tua menginginkan anaknya itu orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, dan bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Inilah keinginan tulusnya sebagai seorang tua, gitu. Maka dari itu saudaraku, jangan pernah berputus asa. Ketika kau kesal dengan anak, ketika kau marah dengan anak, jangan sekali-kali kau keluarkan kata setan, jangan sekali-kali kau mengucapkan anak jalan, jangan kau ucapkan yang namanya kalimat anjing. Kadang kita sebagai orang tua ketika kenakalan orang tua itu marah terhadap anaknya, kita tidak lepas dari kata bahasa anjing, tidak lepas dari kata setan, bahkan kata-kata kasar keluar dari lisan kita. Maka jangan salahkan anak kita jika anak kita ini terjadi dan terjerumus di dalam pergaulan bebas. Kenapa? Karena lisan kita. Bukankah kita sadari ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua?
Bukankah kita sadari selamatnya anak tergantung lisannya orang tua? Maka ketika kita lagi emosi, kalau kita lagi marah sama anak, jangan pernah kita berkata kasar. Bahasa anjing, bahasa setan, bahasa sial dan kalan jangan pernah terucap di depan anak kita. Bagaimana menginginkan anak kita biar soleh dan soleha? Ajarkan dia dengan kelembutan, ajarkan dia dengan nasihat dari hati ke hati. Tersentuh hatinya, maka dia akan mengikutinya apa yang menjadi nasihat orang tua. Itu ya saudaraku, Bunda Resi. Maka kita jangan sekali-kali kita menghardik anak-anak kita. Jangan sekali-kali kita berkata kasar terhadap anak kita. Kita dari dulu menginginkan anak kita. Kita dari dulu awal pertama menikah ingin punya anak. Ketika diberikan anak seakan-akan nambah beban hidup kita, seakan-akan tambah repot hidup kita karena adanya anak. Jangan pernah seperti itu. Maka jadikan anak itu adalah ladang pahalamu. Jadikan anak itu sebagai ladang perjalananmu menuju surganya Allah. Gitu. Baktinya seorang anak, nurutnya seorang anak tergantung bagaimana orang tuanya yang memberikan pendidikan dan nasihat serta bimbingan. Gitu. Maka terkadang saya suka memperhatikan, saya hanya beristighfar, ya Allah, kok ada orang tua ketika marah dia mengatakan anjing, mengatakan setan, mengatakan jalan. Ini yang membuat anak kita menjadi durhaka terhadap orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana caranya mendidik anak menurut Rasulullah? Ketika anak itu sedang nakal-nakalnya, jangan kau pukul, jangan kau tampar, jangan kau tendang. Cukup kau nasihati dia. Pukul hatinya, ketuk hatinya, sentuh hatinya. Maka dia akan merasakan bagaimana beratnya jadi orang tua. Dari hari pertama dia dilahirkan hingga dia menjadi dewasa. Maka kita sebagai anak harus mengerti posisi orang tua, harus paham perjuangan dan pengorbanan orang tua, agar supaya orang tua kita ini saat emosinya memuncak, saat hatinya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, doakan orang tua kita. Minimal kita doakan supaya orang tua kita ini selalu diberikan sehat panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala pekerjaan, diberikan keberkahan di dalam segala usaha. Seperti itu saudaraku. Maka kita bisa merasakan bagaimana jadinya seorang anak setelah menikah, kita bagaimana merasakan jadinya orang tua. Ini adalah sebuah perputaran takdir. Dulu kau menjadi seorang anak, ya kan? Dulu kau menjadi seorang anak, kau buatkan repot orang tua, kau buat kadang-kadang tanpa sengaja kita buat orang tua kita marah, kita buat orang tua kita kesal. Dan sekarang kita menjadi orang tua, menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Ini loh gambaran kita waktu kecil. Oh, seperti ini rasanya orang tua ketika anak ini membuat permasalahan, membuat ulah sehingga orang tua kita marah, orang tua kita kesel karena kenakalan orang tua. Maka doa tersebut adalah supaya anak kita menjadi hafal Quran, anak kita menjadi anak yang paham agama. Jangan pernah berkata kasar terhadap anak. Karena apa? Anak hatinya masih rentan, hatinya masih lemah, belum bisa menerima apa yang namanya rasa sakit hati, cacian dari orang tua, makian dari orang tua, saat orang tua marah, saat orang tua kesel. Maka perbanyaklah istighfar ketika kita melihat kenakalan orang tua. Maka bagus dan tidaknya anak tergantung pada didikan orang tua, bimbingan orang tua. Gitu ya saudara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.